Baik, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini saya akan membagi cerita tentang aksi nyata evaluasi rancangan pembelajaran di kelas. Setelah melalui serangkaian proses pembelajaran, seorang guru harus melakukan refleksi diri atau evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Refleksi diri ini sekaligus sebagai tindak lanjut hasil ketercapaian pembelajaran yang dijalankannya. Salah satu kegiatan adalah dengan mengevaluasi rancangan pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya, terutama meninjau ulang tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Apakah tujuan pembelajaran itu ditentukan sudah relevan dengan pembelajaran yang ditetapkan? Apakah tujuan pembelajaran terlalu sulit atau terlalu mudah bagi peserta didiknya? Nah, apa itu KKTP? KKTP yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yang merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Misalnya, KKTP kelas 1 SD merupakan pedoman bagi guru SD kelas 1 dalam melaksanakan pembelajarannya di kelas 1 dengan mengacu pada kurikulum merdeka. Apa yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Yang pertama, guru perlu membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran. Baik, di sini Bapak Ibu saya tampilkan asesmen pembelajaran. Lalu yang berikut adalah kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Di situ ada performance assessment. Yang berikutnya ada product assessment. Terus ada penilaian proses, mampu membaca dengan lancar, mampu berbicara dengan kata-kata yang benar, mampu bercerita tentang anggota keluarga, lalu observasi guru selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, lalu skor lembar kerja siswa. Pada lembar kerja siswa, Bapak Ibu harus menulis, membuat tugas kegiatan siswa. Misalnya siswa mampu ke depan menyebutkan nama-nama anggota keluarganya dan menulis pada kartu yang telah disediakan. Lalu berikut, Bapak Ibu harus membuat modifikasi kegiatan. Antara lain, guru memberi contoh cara memperkenalkan diri sendiri dan anggota keluarganya. Lalu, yang berikutnya, menyiapkan kartu kata yang dibuat dari kertas origami. Siswa menuliskan namanya dan nama anggota keluarganya pada kartu kata yang dibuat dari kertas origami. Lalu berikut bahan bacaan siswa. Di situ ada bahan bacaan siswa, ada juga bahan bacaan guru. Bahan bacaan siswa itu buku tema 1 tentang diriku. Itu kelas 1. Buku SPS Bahasa Indonesia kelas 1. Lalu bahan bacaan guru itu buku tema 1 tentang diriku. Buku SPS Bahasa Indonesia kelas 1. Materi untuk siswa yang kesulitan belajar yaitu menggunakan poster alfabet agar siswa mengenal huruf. Ajarkan siswa menghafal suku kata dari konsonan B hingga Z.
yang diikuti dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Pada kegiatan berikutnya, mengajak siswa membaca suku kata bervariasi. Contoh, bola, buku, sapi, cuka, dan lain-lain. Lalu berikutnya, melatih anak untuk membaca kata. Untuk mengajak siswa membaca suku kata bervariasi. Contoh, bola, buku, labu, sapi, cuka, dan lain-lain. Melatih anak untuk membaca kata utuh. Lalu berikut, analisis hasil asesmen berdasarkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini saya tampilkan pedoman penilaian hasil kemampuan membaca. Terdiri dari unsur yang dinilai, lalu skornya. Pada unsur yang dinilai, ketepatan menyuarakan itu 30, tulisannya 320, kewajaran lafal 20, kewajaran intonasinya 20, kelancarannya 10, kejelasan suaranya, kelancarannya 20, kejelasan suaranya 10. Kisi-kisi instrumen penilaian keterampilan membaca permulaan. Ini saya tampilkan dan kisi-kisinya. Lalu rubrik penilaiannya, terdiri dari rubrik penilaiannya itu menuliskan beberapa kata yang sering ditemui sehari-hari secara mandiri atau secara terpadu. Evaluasi perbaikan rancangan pembelajarannya bagi siswa yang mengalami hambatan belajar. Itu seperti tadi, bisa menggunakan poster, alfabet, agar siswa mengenal huruf. Ajarkan siswa menghafal suku kata dari konsonan B hingga Z yang diikuti dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Lalu mengajak siswa membaca suku kata yang bervariasi. Mengajari anak huruf mati, melatih anak untuk membaca kata utuh, mengajak siswa membaca suku kata. Yang berikut bervariasi. Yang berikut mengajak anak untuk membaca huruf mati dan melatih anak untuk membaca kata utuh. Lalu umpan balik dari Bapak Ibu Guru. Lalu itu saja yang dapat saya ceritakan tentang aksi nyata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.